Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini gue akan membacakan sebuah kisah mistis pendakian Gunung Arjuno yang bersumber dari @jikumunya. Sebelumnya gue mengucapin terima kasih banyak untuk Jikumunya karena sudah mengizinkan gue untuk membacakan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Aku tengah bersembunyi, namun aku takut saat mereka tak bisa menemukanku. Demi apapun, jangan bermain petak umpet. Ya, mungkin itu adalah prolog yang pas untuk cerita kali ini. Yanto, Banyu, Dadang, Maya, Cecep dan Rina. Mereka adalah sekumpulan sahabat yang kala itu ingin melakukan temu kangen. Karena sudah hampir 1 tahun lamanya mereka tidak berjumpa. Mereka merencanakan mendaki ke Gunung Arjuno yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal mereka, guna melepas rindu akan kebersamaan. Niat hati ingin bersenang-senang dan membuat acara yang nantinya akan dikenang, tapi malah mereka terjebak teror penunggu Arjuno. Sebenarnya apa yang membuat mereka sampai diteror penunggu Arjuno? Apakah mereka melanggar aturan main pendakian? Seperti apa ceritanya? Simak selengkapnya hanya di Chemistry. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa terlindungi dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Like, comment, and share video ini, subrek, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Perkenalkan, namaku Yanto. Matahari tak begitu terik. Banyak gumpalan-gumpalan awan yang membuat matahari sedikit malu-malu menampakkan dirinya. Namun aku menyukainya. Hanya saja aku terus berdoa di dalam hati, semoga hari ini tidak turun hujan. Hari ini rencananya aku akan mendaki gunung di kotaku sendiri sebagai pengalaman pertama sekaligus ajang temu kangen. Karena sudah hampir 1 tahun lamanya kami tidak bertemu, sibuk dengan rutinitas kampus yang tidak ada habisnya. Dengan penuh semangat, aku mengeslah motor tuaku. Di dalam hatiku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan kawan lama. Pelan namun pasti, akhirnya sampai juga aku di kedai kopi langganan. Nostalgia zaman SMA aku. Di kedai kopi itu sudah ada kawanku, yaitu Banyu, Dadang, dan juga Maya. Mereka terlihat tengah sibuk dengan kartu yang masing-masing sudah ada di genggaman tangannya. Kene tok, kata Banyu menyentuh lantai di sampingnya. Tanpa berlama-lama aku pun segera merapatkan dudukku sembari menunggu 2 kawanku yang belum datang. Berkali-kali Dadang mengeplak kepala Banyu menggunakan botol aqua. Konsekuensi jika kalah bermain kartu. Sedangkan jika Maya kalah, konsekuensinya hanya memakan cabai. Dasar cewek, maunya enak sendiri. Namun begitu tak mengurangi sedikit pun tawa yang ditimbulkan. Kopi tok, kata Dadang menunjuk salah satu kopi saset favoritku. Masih hafal aja kamu, Dang, kataku dengan senyum penuh menggoda. Ih, jijik tahu, khusus, kata Dadang menepis tanganku yang sempat menyenggol dagunya. Aku memang paling senang menggoda Dadang. Selain dia kawan yang paling dekat denganku, dia juga yang paling gampang digoda. Berbeda dengan Banyu yang cenderung kaku dan mata keranjang parah. Kalau monyet dipakein baju cewek aja, pasti Banyu juga suka deh. Oi, minggir, Tuan Putri mau lewat nih, kata Cecep seperti jongos yang mempersilahkan tuannya untuk lewat. Sungguh, di antara kawan-kawanku, Cecep inilah yang paling ajaib. Rambutnya yang keribu, badannya yang ceking, dan baju yang selalu sobek di setiap sisinya membuatnya terlihat nyentrik khas anak gunung, tapi tidak pernah naik gunung. Seperti anak rocker tapi pecinta dangdut.
seperti anak pang tapi tak pernah ada di jalan. Aku pun juga terheran kenapa cewek secantik Rina mau dengannya. Ya, memang Tuhan maha baik. Dan yang pasti, tiap kata yang keluar dari mulutnya itu selalu membuat bulu kuduk merinding saking gelinya. Astaga, memang benar kata ibu, kalau anak sudah bucin, bikin gelinya natural, kata Dadang bergidik. Aku pun ngakak saat itu, disusul tawa yang lainnya. Gitu kamu mah, sama teman sendiri juga, kata Cecep cemberut. Lalu dibalas ekspresi mau muntah dari Maya. Aku yang melihatnya pun semakin sulit menahan tawaku. Aku melihat Dadang tertawa hingga matanya berair. Udah buru, udah mendung nih, jangan sampai di jalan malah kehujanan, kata Maya mengingatkan. Belum juga ngopi, Mai. Kok nawar sih kamu? Karena langit yang semakin mendung, aku dan kawan-kawanku pun bergegas untuk segera melanjutkan perjalanan. Karena jika kabut turun tak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Takut kalau nanti kita hilang karena salah satu tertinggal atau karena salah mengambil jalan. Rencananya nanti kita akan ngecamp di Gunung Arjuno selama 4 hari. Aku dan kawanku sengaja mengambil waktu yang lebih lama. Sesampainya di perumahan warga, Dadang menawarkan untuk semua sepeda dititipkan saja ke salah satu kerabatnya. Toh rumahnya juga di daerah sini, memudahkan kita untuk mengambil motor. Keamanannya pun juga terjamin. Dan yang paling penting itu gratis. Itulah kenyamanan yang ditawarkan Dadang. Sudah seperti sales saja dia. Dan sesampainya di rumah kerabat Dadang, sudah nampak bapak-bapak berusia sekitar 50 tahun yang tengah duduk di depan rumah sembari meneguk kopi. Pak De, kata Dadang merangkul bapak itu. Lo kamu Dang, kata bapak itu membalas merangkul Dadang. Iya Pak De, mau nitip motor nih. Kamu ini loh Dang, gak pernah main, sekalinya main ada maunya. Pak De ini loh, sama keponakan sendiri juga. Ya sudah, masukin motornya. Ayo pada masuk ke rumah nak, kata bapak itu yang bernama Semo. Namun fokusku tertuju pada Pak De Semo yang tidak mengenakan baju. Ia hanya memakai kaos singlet dan sarung. Padahal aku dan kawanku saja harus menggunakan baju tertutup. Bay, apa toh? Itu si bapak pakai kaos dalam aja ya sama sarung. Apa dia nggak kedinginan ya? Kita aja pakai baju tebal, kataku yang sedari masuk wilayah ini sudah disambut dengan hawa dingin. Mungkin udah terbiasa kali. Kamu tuh ngurusin aja. Biarin aja lah, orang badannya juga badan dia, kata Banyu jengkel. Aku yang melihat Banyu jengkel pun memilih diam. Memang paling tidak asik dia kalau diajak gibah atau ngisengin orang. Dan setelah berbincang beberapa saat, Dadang memberi instruksi untuk masuk. Swear, rumahnya enak banget. Rumah dengan gaya Jawa kuno. Semuanya dari kayu yang menimbulkan hawa dingin. Hawanya enak, jauh jika dibandingkan hawa di kota. Dan setelah duduk beberapa saat, terlihat seorang perempuan seusiaku yang membawa nampan berisikan teh. Perawakannya tidak terlalu tinggi, rambutnya panjang tergerai ke belakang. Kulitnya juga sawo matang, Indonesia banget deh, manis pula. Silahkan Mbak, Mas, diminum tehnya, mumpung masih panas. Anjir, wahyu teman, kata Banyu gemas dengan suara yang bisa didengar satu ruangan. Sudah ku bilang kan, kawanku Banyu memang tidak bisa melihat cewek cantik. Yang kamu sukai selalu cewek polos, tapi kamu sendirinya aja kurang ajar, kata Maya sinis. Sudah menjadi cerita lama jika Maya menyukai Banyu. Dari gerak-geriknya saja sudah sangat kentara. Namun Banyu saja yang terlalu asik dengan dunianya. Apa sih Mai? Kamu cemburu ya?
Tanya Banyu mengedipkan matanya. Namun belum saja Maya menjawab, Pak Desemo sudah duduk di antara Cecep dan Rina. Yang biasa aja Tona, jangan kayak kembar siam gini. Sudah tahu gunung bukan tempat untuk pacaran. Salah-salah pulang malah bawa malapetaka. Nah dengerin tuh kata Pak Desemo, ucap Dadang yang juga gedek melihat Cecep dan Rina yang sedari tadi menempel. Tapi aku gak bercanda ya. Aku tahu salah satu dari kalian ada yang membawa batur. Ya kalau orang-orang biasa sebut itu sosok menjaga. Pokoknya pesanku, gak usah yang aneh-aneh. Ucap Pak Desemo menatap ke arah Maya. Namun semua pun tak paham jika yang dimaksud adalah Maya, karena semua sibuk memandang ke arah Cecep yang tengah mengerucutkan bibirnya. Tapi aku yang mengikuti arah mata Pak D melihat Maya juga menatap Pak D dengan tatapan tajam, lalu beralih menatapku dengan tatapan yang sama. Sing hati-hati, oke? Kembali ucap Pak D mengalihkan pandangan dari Maya. Dan tanpa menunggu lama, aku pun beranjak dari tempat dudukku untuk segera melanjutkan perjalanan. Aku memulai perjalanan ini sekitar pukul 6 saat langit sudah hampir gelap. Saat aku berjalan, hujan masih rintik-rintik dan belum turun kabut. Setidaknya itu sampai di pos 1. Dan setibanya di pos 1, hujan pun turun dengan sangat deras. Hujan, pada masang tenda ya, ucap Dadang panik. Untunglah hujan turun saat kita sudah sampai di pos 1 dan semakin dipermudah karena aku melihat ada satu warung yang buka. Dengan penuh tergesa, aku dan Banyu segera menggelar tenda. Cecep dan Dadang pun sama. Sedangkan untuk para perempuan, aku menginstruksikan untuk segera lari dan berteduh di warung tersebut. Setelah selesai memasang tenda, aku, Dadang, Banyu dan Cecep menyusul ke warung itu. Namun yang membuatku merasa aneh, warung tersebut terlihat sepi. Mungkin karena aku selalu melihat Dadang yang antusias bercerita. Katanya setiap di pendakian dia selalu mendapat teman baru. Karena itulah aku sempat berpikir kalau perjalanan di gunung ini, apalagi yang sudah terkenal seperti Arjuno, pasti akan ramai. Apalagi berbarengan dengan libur semester. Tapi suasana di pos 1 ini berbanding terbalik. Namun ya sudahlah. Untuk mengusir pikiran buruk di kepalaku, aku pun memesan 4 gelas kopi sembari makan pisang goreng. Sesaat aku bisa sedikit menikmati suasana pegunungan yang dingin. Sepi ya Dang? Tanyaku. Iya, mungkin karena bukan pas malam minggu kali ya. Aku yang mengerti pun mengangguk saat Dadang memberikan alasan yang masuk akal. Ini nak kopinya, ucap bapak warung menyodorkan nampan berisi 4 buah kopi. Aku pun dengan sigap mengambil kopi itu, lalu membagi-bagikan ke kawanku yang lain. Namun saat hendak menyesap kopi sembari mengamati sekitar, aku terkejut bukan main saat tatapanku menuju ke arah tenda. Dari arah tenda terlihat sosok perempuan yang tengah mengenakan kebaya berwarna merah dengan jarit berwarna putih yang tengah menunjuk ke arah Maya. Aku pun menyunggingkan senyum, masih mencoba berpikir positif. Ya siapa tahu saja itu adalah penduduk desa. Karena jujur saja suasana sangat gelap dan membuat sosok perempuan itu tidak terlalu jelas. Namun walau sudah kucoba untuk menyunggingkan senyum, perempuan itu masih saja menunjuk ke arah Maya. Dan saat ku ikuti arah tangan itu, aku mendapati Maya yang tengah menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik kaki yang dirapatkan. "Mai," panggilku dengan nada kencang dan membuat pandangan semua orang beralih ke arahku. Dan setelahnya beralih menatap Maya. Anehnya sudah dipanggil kencang pun Maya masih saja diam. Hal itu pun membuat Rina harus mengguncang tubuh Maya. Maya. Iya, ucap Maya lemah. "Kamu gak apa-apa, Mai?" "Gak apa-apa, cuma masuk angin."
Lo kalau ada apa-apa harus bilang Tomai. Jangan malah tiba-tiba langsung pingsan. Siapa yang mau gendong nanti? Kataku mencoba mencairkan suasana. Ya kamu dong Mas Yanto, kata Dadang menggoda. Aku lo sayangnya sama kamu Mas Dadang, kataku mengedipkan mata. Sontak semua pun tertawa. Walau Dadang sendiri sedari tadi memegangi lengannya karena tak tahan menahan geli karena melihat tingkahku ini. Akan tetapi tidak untuk Maya. Ia terlihat cenderung menunduk. Setelah badan mulai hangat, Dadang pun mencoba bertanya pada bapak pemilik warung. Maaf Pak, ini saya sama anak-anak mau muncak di Arjuno. Apa bisa ya kalau berangkat sekarang? Melihat hujan juga sudah tidak sederas tadi, bapak itu pun mencoba menimbang-nimbang. Sampai akhirnya beliau pun melarang. Nggak bisa dek, sudah terlalu malam. Mending kalian pulang, balik lagi aja besok, kata bapak itu. Aku yang dilarang pun meminta izin untuk menggelar tenda di dekat pos dengan tak enak hati. Karena tenda sedari sudah terpasang, padahal izin juga belum dikantongi. Tapi syukurlah bapak itu memperbolehkan, walau dengan tatapan yang tidak mengenakan. Dan di pos inilah aku dan kawanku menghabiskan malam. Pagi pun datang dengan masih menyisakan embun di ranting-ranting pohon. Dengan sigap aku membongkar tenda, sedangkan yang lainnya sibuk mengemasi barang masing-masing. Setelahnya aku dan kawanku pun memesan makanan di warung yang semalam kudatangi. Sejenak kami bersantai, menyesap rokok, meneguk kopi tanpa sempat membuat puisi. Dan setelah semuanya dirasa siap, kami pun mengisi daftar dan membayar simaksi. Tapi saat itu pikiranku kembali tak enak saat melihat dari semalam tak ada seorang pun yang naik. Pagi ini pun sama, melihat daftar pendaki itu yang hanya berisikan namaku dan nama kawan-kawanku. Tapi tak terlalu kupikirkan. Aku memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan membuang jauh-jauh pikiran negatif itu. Perkiraan sekitar jam 8 pagi kami baru berangkat. Di jalan tak ada kejadian apapun, sampai aku merasa Banyu menyenggol lenganku sembari menunjuk ke arah semak-semak. Aku pun mengikuti arah telunjuk Banyu, namun aku tak melihat apapun juga. Cewek tok, duh Gusti cantiknya, ucap Banyu. Aku yang lebih teliti melihat ke arah yang ditunjukkan Banyu pun akhirnya paham. Duh Gusti, semok yuk, bodinya goals, tipemu memang jos lah, kataku yang melihat ke arah monyet yang tengah bertengger di ranting kayu. Plak, jitakan dari Banyu mendarat tepat di kepalaku. Asu celeng, bukan monyet toh, tapi itu loh, ucap Banyu yang masih menunjuk ke arah semak-semak. Namun aku tak melihat apapun di semak-semak itu. Tak ada perempuan yang dimaksud Banyu. Tapi karena aku berpikir Banyu tengah mengerjaiku, aku pun menanggapinya. Dengan melambai-lambaikan tangan ke arah semak-semak, bak orang gila yang tengah melambai kepada angin. Dadang pun terkekeh geli. Mungkin dia pikir kalau Banyu sudah berhasil mengerjaiku. Namun berbeda dengan Banyu, dia terlihat nampak tidak senang karena merasa apa yang dia lihat memang benar-benar nyata. Tapi sekali lagi aku tak mau menanggapi dan memilih untuk meneruskan perjalanan. Saat di perjalanan gerimis mulai datang lagi. Aku pun menginstruksikan kawan-kawanku untuk segera mengenakan mantel. Untungnya dari jauh-jauh hari Dadang mengingatkanku untuk membawa mantel apapun cuacanya. Dan setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami pun sampai di pos Kop-Kopan. Ini adalah pos 2-nya Gunung Arjuno. Karena lelah dan membawa 2 perempuan, kami pun segera beristirahat sebentar. Aku melihat di sana ada beberapa pendaki. Mereka pun tengah sibuk bercerita. Ada yang menyesap rokok juga meneguk kopi. Namun lagi-lagi tak ada yang saling bertukar puisi. Mas, sapa Dadang ramah.
Aku pun kala itu sudah siap dengan senyum Pepsodenku, menampilkan derat gigi yang lupa ku gosok tadi pagi. Tapi saat disapa, tak ada satu orang pun yang menjawab. Menoleh pun tidak. Entah terlalu sibuk dengan obrolan atau memang suara Dadang yang tidak kedengeran. Yang pasti mereka seperti tak melihat kita. Karena tak mau memperpanjang, kami pun sedikit menjauh dan sesegera mungkin melakukan apa yang perlu dilakukan. Aku sendiri sudah mengeluarkan rokok, sedang Rina dan Maya sedang sigap memasak air. "Dang, pisang dari Pak Desemo mana?" tanyaku mengingat sebelum kami berangkat, Pak Desemo membekali kami dengan satu sisir pisang. "Ini," ucap Dadang mengeluarkan satu sisir pisang. Kemudian aku pun membagi-bagikan pisang itu, per orang ku beri 2 biji. Sembari makan satu pisang, aku sibuk mengamati Banyu yang sedari tadi melamun sembari senyum-senyum. Entah apa yang sedang dia bayangkan. Plak, ku keplak kepalanya yang membuat Banyu menatapku tajam. "Nanti kalau kamu ngelamun terus, dibawa kamu sama perempuan yang kamu lihat tadi. Kapok deh baru kamu. Biarinlah, orang ceweknya cantik." "Heh, mulutmu, hati-hati kalau bicara," ucap Dadang memandang Banyu tak suka. Tapi bukannya meminta maaf atau meralat kata-katanya, Banyu malah membuang muka acuh. Setelah puas beristirahat, kami pun kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Saat kami hendak melanjutkan perjalanan, Dadang kembali menyapa para pendaki tadi. "Mas, duluan ya." Namun entah dendam apa pendaki itu dengan rombonganku. Pendaki itu masih enggan menjawabnya. Namun ada satu pendaki yang menatap ke arah kami. Ia tersenyum, tapi tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Tatapannya pun kosong, seperti tatapan orang melamun. Tapi tatapannya mengarah ke arahku sembari tersenyum. Sungguh, aku lebih memilih mereka mengabaikanku dan kawanku seperti tadi, dibanding menatap dengan cara yang menyeramkan seperti itu. Walau Dadang sedikit terkejut, dia menginstruksikan untuk tetap berjalan. Walaupun sedikit samar, aku merasakan Dadang sedikit khawatir. Bagaimana tidak, daftar pendaki saja hanya kami. Siapa yang kami ajak bicara tadi? Rintik hujan pun kembali datang saat kami melanjutkan perjalanan. Hawa dingin pun kian menusuk kala kami terus berjalan dalam suasana hening. Entah mengapa, setelah mengalami beberapa keganjilan, semakin memberi suasana yang tak mengenakan perasaan. Pertama, saat melihat sosok cantik khas Jawa berbaju kebaya merah dan berjarik putih yang menunjuk-nunjuk ke arah Maya kala kami ngopi di warung pos 1. Juga sosok cantik yang Banyu lihat di semak-semak, dan beberapa pendaki dengan tatapan mata kosong yang kami temui di pos 2 seolah memperingatkan kami untuk tidak usah melanjutkan pendakian. Dadang yang biasanya memberi arahan-arahan pun juga banyak diam. Begitu juga dengan Banyu, Maya juga Rina. Cecep pun sama, padahal biasanya dialah yang paling ramai melontarkan candaan. Jujur saja situasi seperti ini membuatku semakin merasa tak nyaman. Ditambah lagi dengan cuaca yang kadang panas dan kadang hujan, membuatku khawatir kalau sewaktu-waktu datang hujan badai. Seperti kata Dadang, jika cuaca di gunung itu susah ditebak. "Dang," panggilku memecah keheningan. "Kenapa Tok? Kok diam aja dari tadi?" "Banyu," ucap Dadang sambil menatap ke arah Banyu yang berjalan di baris paling belakang. Nampak Banyu sedang celingukan menatap semak-semak, seperti sedang mencari sesuatu. Aku yang paham pun mencoba menenangkan Dadang. "Sudahlah Dang, biar aku yang jalan di baris paling belakang deh, sembari ngawasin Banyu. Kamu tetap jalan aja di depan sebagai petunjuk jalan," ucapku menepuk bahu Dadang seraya berjalan ke baris paling belakang. Dan setelah berjalan beberapa lama, akhirnya kami sampai di pos pondokan. Ini adalah pos 3 Arjuno via Tretes.
tempat para penambang belerang biasanya beristirahat. Terlihat dari beberapa gubuk yang ada di tempat ini, kami tiba kira-kira jam 7 malam. Suasana pun kian gelap karena tak adanya penerangan. Tok, kamu pasang tenda sama aku ya. Banyu dan Cecep bikin perapian ya. Terus Maya juga Rina langsung masak aja ya. Kita bagi tugas agar semuanya cepat selesai dan kita juga cepat istirahat, ucap Dadang membagi tugas untuk kami. Dan dengan sigapnya segera ku bentangkan tenda membantu Dadang, dan yang lainnya pun mengerjakan tugas masing-masing. Saat mendirikan tenda, aku melihat seperti ada cahaya lampu senter menyorot ke arahku. Namun karena cuaca gelap, hingga sosok itu tak terlihat. Pak Mas, sapaku karena aku mengira yang di dalam gubuk itu adalah penambang. Siapa toh? Itu loh Dang, di dalam gubuk. Dadang pun mencari orang yang tadi kusapa. Kemudian dia pun diam dan tak bertanya lebih lanjut. Dan kami pun meneruskan memasang tenda. Setelah tenda terpasang rapi, aku dan Dadang merapatkan duduk di dekat perapian. Kami pun makan dengan tanpa banyak obrolan. Lalu setelah acara makan, kami pun memilih untuk beristirahat. Namun karena belum mengantuk, aku lebih memilih menghangatkan diri di dekat perapian. Dadang pun memilih tidur di depan tenda beralaskan matras yang sudah digelar. Malam semakin sunyi. Saat ku melihat di kejauhan, bayangan sosok pendaki berjalan sendirian. Dan setelah memastikan bahwa sosok itu benar seorang pendaki, aku pun memanggilnya untuk menepi dan berencana mengajaknya untuk mendaki esok pagi dan bergabung dengan rombongan kami. Mas, mas, panggilku. Kemudian pendaki itu pun berhenti, tapi tak menoleh ke arahku. Maka aku pun berinisiatif mendekatinya. Mas istirahat dulu aja di sini bareng kami. Besok aja naiknya sama rombongan kami. Bahaya loh malam-malam mendaki, apalagi sendirian gini. Ajakku seraya memegang bahunya. Tapi betapa sangat terkejutnya aku saat pendaki itu menoleh ke arahku, memperlihatkan wajahnya yang hancur. Tidak ada mata dan tak ada hidung. Semua nampak rata, seperti daging gosong yang terus mengeluarkan darah. Jancuk, ucapku lantas berlari ke arah Dadang yang masih tidur di depan tenda. Dang, bangun Dang. Seruku berulang-ulang untuk membangunkannya. Apa sih Tok? Ucap Dadang parau, tapi tetap tidur membelakangiku. Aku pun kembali menatap sosok pendaki itu. Namun dia tak menghilang. Hanya saja dia sudah beranjak meneruskan perjalanan. Ya Gusti, desahku yang masih gemetar ketakutan. Dang, bangun Dang. Dang, bangun. Ayo pindah tidur di dalam. Seruku berusaha membangunkan Dadang. Kenapa lagi sih Tok? Mending kamu cepat tidur deh biar gak kecapean. Besok kita muncak pagi-pagi banget loh. Lalu aku pun beranjak masuk ke dalam tenda. Dan semakin larut malam, semakin mencekam perasaan ini. Di satu sisi aku ingin pulang, namun di sisi yang lain kami sudah mendaki sejauh ini. Kalaupun aku memaksa ingin pulang esok pagi, aku takut teman-temanku kecewa.